sampai bawah halaman 192 Pak Ustaz, 22313. judulnya. Hah? Bukunya Pak Bidi baru Iya, baru lagi judulnya. status akad jual beli yang mengandung kis pada barang. Waduh. Cetakan terbaru berarti. Dua dua tiga satu. 2313. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Fadhal akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Umu, kita mulai kajian halaman 192, status akad jual beli yang mengandung kis pada barang. Para ulama berpendapat bahwa status akad jual beli barang dengan cara kis dan cacat yang tidak dijelaskan oleh penjual hukumnya sah, akan tetapi penjualnya berdosa berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, janganlah kalian melakukan tasriyah atau membiarkan hewan ternak yang sedang menyusui untuk tidak diperah agar kelihatan banyak susunya saat dijual. Siapa yang terlanjur membeli hewan yang ditasriyah setelah ia memerah susunya, maka ia berhak memilih antara meneruskan untuk membeli atau jika ia tidak rela maka boleh mengembalikan hewan serta menarik uang, dan ia harus membayar 1 syok kurma untuk pemilik hewan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pilihan yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pembeli yang tertipu oleh penjual antara meneruskan pembelian atau mengembalikannya menunjukkan bahwa akadnya sah, karena jika tidak sah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memberikan pilihan untuk meneruskan akad, akan tetapi membatalkan dan mengharuskan untuk mengulangi akad jual beli. Hak pembeli yang tertipu untuk memilih antara meneruskan jual beli atau meminta kembali uangnya disebut dengan khiyar aib. Ya. Bila orang yang membeli kemahalan harganya atau cacat yang disembunyikan oleh si penjual, dalam hal ini jual belinya sah, akan tetapi dia punya hak untuk membatalkan, ya, membatalkan atau ada kompensasi 1 sok kurma berdasarkan hadis sebelumnya. Akan tetapi perbuatannya berdosa. Kenapa? Karena selisih antara harga yang normal dengan yang kemahalan karena barangnya cacat atau memang di markup tinggi, ya,
Ini tentu si pembeli kalau dia tahu bahwa barangnya cacat atau barangnya direkayasa, tentulah dia tidak ikhlas, tidak ridho. Maka sebesar ketidakridhoan si pedagang, ya. Tetapi akadnya bagaimana? Akadnya sah. Lanjut. Khiyar aib atau khiyar tadlis hak pembeli. Seseorang membeli barang namun ternyata didapati barang tersebut tidak seperti yang digambarkan penjual, dan pembeli tidak mengetahui sebelumnya dan juga tidak diberitahu oleh penjual, maka dia berhak memilih: satu, meneruskan pembelian tanpa kompensasi apapun dari pihak penjual sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tasriyah. Dua, mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar sepenuhnya, serta keuntungan jasa memakai barang dari waktu hingga barang dikembalikan kepada penjual tidak perlu dibayar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa seorang laki-laki membeli budak. Setelah budak tersebut ia pekerjakan selama beberapa waktu, ternyata budak itu cacat. Pembeli mengembalikan budak kepada penjual serta meminta kembali uangnya. Penjual meminta biaya kompensasi selama budak digunakan oleh pembeli. Maka Nabi SAW bersabda yang artinya, ia tidak berhak memintanya, karena jika budak itu mati tentu kerugian ditanggung oleh pembeli. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani. Ya, bila seseorang menjual barang yang cacatnya disembunyikan, lalu setelah sekian lama rumah umpamanya, sebetulnya rumahnya cacat, dan pada saat bertransaksi si penjual tidak menyebutkan, ya. Setelah dia tempati 6 bulan, si pembeli mengetahui ada cacatnya dan dia meminta uang kembali penuh. Bolehkah si penjual meminta sewa 6 bulan? Boleh atau tidak? Boleh. Ya, ibu-ibu boleh atau tidak, ibu-ibu? Tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan ketika Aisyah radhiyallahu anha membeli budak dan ternyata budak itu cacat, lalu Aisyah mengembalikan kepada penjualnya. Lalu penjualnya minta sewa budak selama dipakai. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan al-kharaju bid-dhaman, yaitu keuntungan itu imbalan dari tanggungan. Maksudnya, kalau dia membeli rumah tadi kemudian tahu cacat, andai setelah dibeli rumahnya hancur, gempa dan segala macam, yang menanggung kerugian si penjual apa si pembeli? Pembeli kalau sudah serah terima. Sebagaimana dia menanggung kerugian dan risiko, maka manfaat, laba dan menempati selama itu haknya dia. Karena memang barang miliknya. Begitu juga kalau seorang beli mobil, tadi dia mau mudik pulang kampung, kemudian si penjual menyembunyikan cacatnya. Setelah dipakai pulang balik 1000 km, si pembeli menemukan cacat dan dia mengembalikan dan minta uangnya. Bolehkah si penjual meminta sewa mobil 1000 km? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Cuman terkadang kita berhadapan bukan dengan boleh dan tidak boleh,
Artinya ini aturan syariat Allah. Kalau Anda sebagai penjual, pada waktu Anda menjual memang Anda tidak tahu. Kemudian si pembeli mengetahuinya. Tentu Anda haram meminta uang fee selama objek dipakai oleh pembeli tadi. Tapi kalau Anda sebagai pembeli, ya sampaikan saja. Tapi mungkin dia mau, mungkin dia tidak mau. Ketika dia tidak mau, bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi coba aja Anda datang ke pengadilan agama, karena pengadilan agama sekarang fungsinya juga menyelesaikan kasus transaksi muamalat. Baik. Lanjut. Yang ketiga, menahan barang serta meminta sebagian dari uang yang telah dibayar seukuran kekurangan nilai harga barang tersebut dikarenakan cacat. Uang ini disebut dengan arsh. Ini merupakan pendapat mazhab Hambali. Jumhur ulama berpendapat bahwa pilihan ketiga bukanlah hak pembeli karena tidak ada dalil tentang itu. Dengan demikian, jumhur mensyaratkan untuk pilihan ketiga harus ada kerelaan penjual untuk memberikan kompensasi. Cara menghitung arsh. Cara menghitung arsh dapat dilakukan seperti contoh berikut. A membeli mobil dengan harga 54 juta rupiah. Ternyata gigi transmisinya tidak berfungsi dengan baik. Maka untuk menentukan berapa uang yang harus dikembalikan penjual, harga mobil taksir oleh pedagang yang berpengalaman tentang harga mobil bekas. Ia menaksir mobil dalam keadaan baik, misalnya seharga 45 juta rupiah, dan dalam kondisi gigi transmisi rusak seharga 40 juta rupiah. Dengan demikian selisih antara dua harga adalah 5 juta rupiah atau sama dengan 1/9 dari harga keseluruhan. Maka harga yang mana? Sebentar, harga yang mana? 54 ya. Kan transaksinya 54 juta. Ya. Ya, cara menentukan berapa dia harus bayar. Ini cara arsh ini ada dalam mazhab Hambali. Lanjut. Maka pembeli boleh pilih menarik kembali seluruh uangnya yaitu 54 juta rupiah atau mengambil mobil tersebut dengan menarik arsh sebanyak 1/9 dari 54 juta rupiah atau sama dengan 6 juta rupiah jika penjual ridho. Ya, paham? Ini juga kompensasi dibolehkan dalam syariat menurut mazhab para ulama Hanabilah. Kalau jumhur hanya boleh dua pilihan saja, dikembalikan seluruhnya, barang dikembalikan, atau kalau pembeli menganggap itu kecil nggak apa-apa, ketipu kecil, ya jual belinya dilanjutkan. Baik, kalau pendapat yang terakhir, pendapat Hambali, ada pilihan ketiga yaitu minta kompensasi selisih antara harga bagus dan tidak bagus. Bagaimana cara menghitungnya? Ditanyakan kepada pedagang. Ya, tadi dalam contoh kasus transaksi terjadi dengan harga 54 juta. Ditanyakan kepada pedagang, ini kalau kondisi bagus berapa harganya? Kalau kondisi transmisinya rusak berapa harganya? Dia mengatakan umpamanya ini kalau bagus transmisinya 45, kalau transmisi rusak 40 juta, berarti 5 juta, dan itu adalah 1/9 dari 45. Maka diambilkan 1/9 dari 54 yaitu 6 juta. Allah barik fiik. Berikutnya, sanksi untuk pedagang yang melakukan GIS. Sebagian para pedagang tidak berhenti melakukan penipuan dalam berdagang dengan sekedar himbauan dan kesadaran beragama saja.
Maka mengingat tindakan ini sangat merugikan konsumen yang umumnya adalah rakyat atau masyarakat banyak sebagai pengguna akhir sebuah produk atau jasa, maka dibutuhkan kebijakan pemerintah setempat untuk membentuk Hizbah, badan pemeriksa pasar yang bertugas memeriksa kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang, seperti kecurangan timbangan, barang cacat, barang tiruan, barang yang telah kadaluarsa, makanan olahan bercampur zat berbahaya, dan lain-lainnya, serta menjatuhkan sanksi kepada para pedagang yang tidak patuh. Ya, di negara kita ada ini kan ya, aturannya sih ada, apa namanya, BP POM itu. Oke, ya. Ya, apa BP POM itu? Badan pengawas obat-obatan makanan. Ya, tapi berapa kali mereka sidak? Sebelum lebaran doang. Berarti kalau sebelum lebaran mereka sidak, hari biasa biarin aja gitu. Nggak ada kantornya di pasar biasanya, di mall. Ya harusnya dia nongkrong ini. Namanya pengawas tentu bukan Ramadan saja. Nongkrong setiap, lihat satu persatu setiap hari, dicek sama dia, iya atau tidak. Iya, pasti. Ya, bukan sekali Ramadan. Ya, dan terkadang sebelum dia datang orang-orang sudah tahu dan sengaja dibocorin. Subhanallah. Sehingga makanan beracun, makanan yang merusak ginjal, makanan yang menyebabkan kanker banyak beredar di komunitas kaum muslimin. Fadhal akhi. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan melakukan pemeriksaan di pasar Madinah. Suatu hari beliau melakukan pemeriksaan di pasar dan ternyata mendapati seorang pedagang yang curang menyembunyikan gandum yang rusak di tumpukan bawah. Maka beliau mengatakan kata-kata celaan, "Orang yang menipu bukan golonganku." Tuntunan Nabi SAW ini diikuti oleh para khalifah setelah beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di samping mengangkat petugas khusus untuk memeriksa kecurangan di pasar Madinah, beliau juga sering melakukan pemeriksaan sendiri. Suatu hari Umar memeriksa para pedagang di pasar Madinah. Beliau mendapati seorang pedagang mencampur susu dengan air untuk dijualnya. Maka Umar mengambil semua susu yang telah dicampur air, lalu beliau tumpahkan ke tanah. Boleh itu. Kenapa nggak diambil dibagi-bagiin ke fakir miskin? Karena sudah nggak murni lagi. Sudah nggak murni. Kali saja yang kemarin para pedagang susu di Jawa Tengah ngikutin Umar kali ya. Buang susunya ke jalan-jalanan. Ya, wallahu alam, itu namanya sanksi. Kalau diberikan kepada fakir miskin, tentu dibeli oleh Umar, nggak boleh. Maka kalau namanya sanksi memang tidak boleh diberikan imbalan. Kalau diambil diberikan kepada fakir miskin, kan tidak halal bagi fakir miskin, karena diambil dengan cara paksa. Ini memang hanya boleh dilenyapkan. Ya, apalagi diambil kemudian pihak yang ngambilnya menjual sendiri. Hanya kasus negara kita yang berbuat ini, aparat-aparat dipercayai untuk menjaga keamanan. Dia temukan sindikat mafia narkoba, ditangkapin, narkoba diambil, dijual-jualin. Innalillah. Ini penyakitnya, tentulah dosanya lebih besar daripada dosa kalau sebagai pedagang narkoba saja. Ya.
memang harus dihancurkan. Saya juga masih ingat waktu di Riyadh itu ada larangan para jemaah haji masak di tenda-tenda yang ada di Mina. Beberapa biro travel lokal Indonesia itu kan kalau masak di luar dari tenda, yaitu di kota Mekah, biaya transportasi mengantarkan ke Mina itu besar karena jalanan macet. Maka mereka mengambil inisiatif masaknya di situ. Walhasil kalau dari luar harganya mahal. Mereka masak di situ, itu para penyidak dari Baladiyah, dari pihak kerajaan, masukin rinso oleh mereka dicarinya. Lagi masak begitu, ini masak lauk, masukkan nasi, dimasukinnya rinso ke dalam semua. Ya, sama dengan Umar bin Khattab tadi. Karena dilarang seperti itu, ya, akibatnya besar. Memang tendanya dibuat anti api. Tenda-tenda di Mina, di Arafah itu tenda dibuat khusus dengan anti api. Tapi walaupun dibuat anti api kan ada saja kemungkinan bukan tendanya yang kena kain, karpetnya kena ganti api. Atau gantung-gantung bajunya kena. Ya. Itu membahayakan keselamatan kaum muslimin. Baik. Lanjut. Umar juga pernah menjatuhkan sanksi cambuk terhadap seorang yang memalsukan stempel Baitul Mal atau kas negara dan berhasil mendapatkan uang dari tindakan penipuan tersebut. Umar mencambuk pelaku pemalsuan stempel Baitul Mal di hari pertama 100 kali cambuk, keesokan harinya 100 kali cambuk, dan di hari ketiga juga 100 kali cambuk. Jadinya berapa? 300. Kalau berzina, laki-laki dan perempuan yang berzina yang belum menikah, berapa cambuk? Fajliduh, firman Allah itu, fajliduhum 80 jaldah. Ya betul itu ayatnya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu jaldah. Laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina, cambuk mereka 100 kali cambuk. Ini 300 cambuk lakukan Umar. Karena kerusakan yang dia lakukan lebih besar, jauh. Yang berzina itu paling 2 orang itu yang membuat kerusakan. Tapi ini memasukkan stempel Baitul Mal yang dirugikannya orang satu negara. Sama dengan memasukkan uang. Lanjut. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad keluar dari kediamannya menuju pasar sambil membawa tongkat. Berjalan di tengah pasar, beliau menyerukan agar para pedagang bertakwa kepada Allah dan berniaga dengan cara yang baik. Ia juga berkata, sempurnakan takaran dan timbangan atau jangan curang. Juga berkata, jangan gembungkan daging dengan cara ditiup. Gimana cara ngembungkan daging ditiup? Pompa begitu? Di gelombang air itu. Di Indonesia pakai air, bukan dipompa. Dimasukin air sebelum dia jual. Sampai sapi itu muntah. Katanya bukan di gelombang air. Glogok itu apa? Dikasih air.
disemprotin ke dalam mulutnya berapa liter biar harganya tinggi gitu. Iya, tambah berat kan ya, nambah 5 kilo air yang diminumnya lumayan. Ternyata yang mereka lakukan sudah dilakukan di masa Khalifah Ali. Lanjut. Berikutnya, ihtikar atau menimbun barang. Di antara transaksi yang menzalimi orang banyak adalah menimbun barang. Aksi menimbun barang dengan tujuan menguasai pasar dan menentukan harga sekehendaknya telah dilakukan oleh sebagian pedagang sejak dahulu kala, sejak zaman Rasulullah SAW, dan aksi ini dikenal dengan ihtikar. Akan tetapi mengingat aksi ini tetap dipraktekkan pada masa sekarang dan objeknya lebih luas, meliputi bahan makanan pokok, mata uang, bahan bakar, bahkan tiket kereta api dan pesawat pada musim liburan, dan masyarakat yang menjadi korban ulah para pedagang ini juga makin majemuk, maka dirasa perlu untuk menjelaskan hukumnya dari tinjauan syar'i. Ihtikar yaitu membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan menimbunnya, menguasai pasar, dan dijual dengan harga tinggi sekehendaknya pada saat khalayak ramai membutuhkannya. Ya, Anda masuk Ramadan biasanya apa yang dibeli? Uang ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada uang lain cerita. Apa yang dibeli? Beras, jumlahnya normal apa di atas normal? Biasanya per bulan kebutuhan 50 kilo. Masuk Ramadan belinya berapa? Sama juga? Hah? Ibu-ibu yang tahu. Enggak dengar. Lebih banyak. Minyak goreng lebih banyak. Tepung biasanya. Tepung, telur, apalagi ayam, daging ayam frozen, apalagi daging frozen, dan lain-lain halnya yang akan bisa selama Ramadan karena diperkirakan harga naik. Aksi beli Anda itu sudah membuat harga naik. Kalau Anda beli sesuai kebutuhan Anda semuanya, kalau semua orang beli sesuai kebutuhannya, itu harga aman-aman saja. Memang ada kenaikan tapi nggak terlalu signifikan. Tapi panik buying itu, pembeli yang panik itu menyebabkan harga nggak normal. Ya, Umar bin Khattab pernah mengatakan ketika para konsumen mengeluhkan harga barang tinggi, ya, kata Umar, al-khisuha bitarki. Kalian jangan beli, nanti terus sendiri itu barangnya. Salah kalian, kenapa kalian beli banyak-banyak? Ya. Baik. Lanjut, akhi. Hukum ihtikar atau menimbun barang. Islam tidak melarang pedagang meraup laba sebesar-besarnya dari usaha niaga yang dilakukan, selagi tidak melanggar hak Allah dan tidak merugikan orang lain, baik individu maupun khalayak ramai. Di antara cara memperoleh laba yang merugikan orang lain adalah ihtikar, di mana sekelompok orang menguasai hajat orang banyak dan menetapkan harga semena-mena. Mereka membeli bahan-bahan kebutuhan pokok dari para pemasok, lalu menimbunnya hingga barang-barang tersebut langka di pasaran. Pada saat barang langka di pasar dan harga naik melambung tinggi, mereka menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Dengan demikian mereka memperoleh laba yang sangat besar. Kalaulah kenaikan harga tanpa direkayasa oleh sekelompok orang terjadi murni karena jumlah barang sedikit akibat gagal panen dan musibah lainnya, atau jumlah permintaan yang tinggi pada musim-musim tertentu oleh konsumen, tentu keuntungan dari penjualan dengan harga tinggi sesuai dengan harga pasar pada waktu itu adalah halal. Dan laba yang besar tersebut merupakan rezeki dari Allah untuk para pedagang. Suatu ketika harga bahan-bahan makanan melambung tinggi di masa Rasulullah SAW.
Maka beberapa sahabat mengadu kepada Rasulullah meminta beliau untuk mematok harga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya hanya Allah yang menetapkan harga. Dia yang menahan, Dia yang menghamparkan, dan Dia yang memberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap dapat menemui Allah di akhirat tanpa seorang pun menuntut balasan kezaliman yang aku lakukan terhadap harta dan jiwa karena menzalimi pedagang dengan menetapkan harga yang tentunya mengurangi laba untuk mereka. Hadis riwayat Abu Daud dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Ya, pada saat-saat tertentu harga tinggi memang karena ada suatu kondisi. Ini waktunya Allah berikan rezeki untuk para pedagang itu. Dalam sekarang kondisi normal, alat kesehatan harganya normal, masker harganya normal. Tapi ketika masa pandemi, ada 4 tahun, ya, multivitamin mahal, susah mencarinya. Masker yang biasanya 3 ribuan, 5 ribuan, jadi 100 ribu, jadi 200 ribu pun susah mencarinya. Ya. Ketika itu tentu si pedagang boleh menjualnya dengan harga tinggi, dan ini bagian dari rezeki Allah kepada mereka. Karena dalam kondisi normal Anda bisa lihat keuntungan mereka hanya pas-pasan saja. Ya. Oksigen pun yang gratis mahalnya luar biasa. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menzalimi para pedagang dengan menurunkan laba yang seharusnya mereka dapatkan dari kenaikan harga, maka beliau juga tidak mau para pedagang menzalimi khalayak ramai dengan cara ihtikar sehingga harga barang-barang kebutuhan pokok naik tinggi yang berakibat kepada menurunnya daya beli uang yang berada di tangan masyarakat banyak, dan orang banyak akan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok mereka untuk menyambung hidup. Sungguh ihtikar adalah tindakan kezaliman yang nyata. Ya, Rasulullah SAW menentukan aturan tidak menzalimi orang pedagang, juga tidak menzalimi para konsumen. Itu fungsi dari pemerintahan sebetulnya, agar tidak ada yang terzalimi. Ketika normal harga naik karena satu kondisi, ya pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali kalau umpamanya pemerintah punya anggaran besar, bisa dibeli dari para pedagang dengan harga mahal, kemudian dijual dengan harga subsidi. Itu salah satu caranya. Ya, tapi dalam kondisi keuangan negara tidak surplus, ya, tidak bisa berbuat. Begitu juga kalau para pedagang membuat bisnis kartel atau ihtikar atau monopoli, pemerintah harusnya masuk dalam hal ini, ya, agar rakyat khalayak ramai tidak terzalimi. Bila fungsi ini tidak dilakukan oleh pemerintah, tentu kezaliman akan terjadi di tengah orang banyak. Betul. Oleh karena besarnya dampak ihtikar terhadap rakyat banyak, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencap pelakunya sebagai pendosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya ihtikar tidak akan dilakukan kecuali oleh orang pendosa. Hadis riwayat Muslim. Selain dicap sebagai pendosa, pelaku ihtikar pantas dilemparkan ke dalam jurang neraka yang dalam karena dia telah menyusahkan orang banyak untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mempengaruhi harga bahan makanan kaum muslimin sehingga menjadi mahal, merupakan hak Allah untuk melemparkannya ke dalam tempat yang besar di neraka nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad Al-Arnaud berkata, sanad hadis ini jayyid.
Karena begitu berat ancaman bagi pelaku ihtikar, maka Ibnu Hajar Al-Haytami mengklasifikasikan aksi menimbun ini ke dalam dosa besar. Berikutnya, menyimpan bahan makanan untuk kebutuhan setahun atau menabung untuk kebutuhan hari esok. Apakah termasuk ihtikar? Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi pada diri dan keluarga yang berada dalam tanggungannya pada hari esok. Apakah dia masih mampu bekerja memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya atau tidak. Dan sekalipun dia masih mampu bekerja, namun dia juga tidak tahu apakah hasil usahanya dapat membeli kebutuhan pokok atau tidak akibat terjadinya inflasi. Maka sudah menjadi tabiat manusia membeli bahan makanan pokok sebanyak mungkin pada saat harga murah atau panen, dan menyimpannya selama beberapa bulan sehingga panen mendatang, dan merupakan tuntutan naluri untuk menabung uang sisa kebutuhan bulan ini untuk hari tua. Namun apakah tindakan ini dapat digolongkan ihtikar dan dilarang Islam? Jika jumlah yang disimpan kurang dari 1 nisab zakat, yaitu 20 dinar atau kurang lebih 85 gram emas, dan 300 sok atau kurang lebih 617 kilogram makanan pokok, semua para ulama sepakat hukumnya boleh karena harta di bawah nisab zakat dianggap sedikit. Bila mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jika tidak dikeluarkan, maka harta yang disimpan tersebut akan berubah menjadi azab bagi pemiliknya. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Surat At-Taubah ayat 34-35. Namun jika harta yang disimpan telah dibayarkan zakatnya, maka harta tersebut boleh disimpan seberapapun jumlahnya jika tidak merusak harga pasar dan tidak ada niat untuk mencari keuntungan dari kelangkaan barang. Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut. Satu, firman Allah Ta'ala yang artinya Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya di tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Surat Yusuf ayat 47-49. Dalam ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihi salam menganjurkan untuk menyimpan bahan makanan pokok untuk kebutuhan selama 7 tahun demi menghadapi musim kemarau. Dengan kebijakan menyimpan barang makanan pokok yang diterapkan Nabi Yusuf alaihi salam, penduduk negeri Mesir selamat dari musibah kelaparan akibat kemarau panjang yang terjadi. Yang kedua, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang artinya Nabi SAW pernah menjual sebidang kebun kurma beliau yang berada di perkebunan Bani Nadir, dan beliau menyisakan kurma untuk kebutuhan 1 tahun untuk diri dan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, diriwayatkan dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang ingin berwasiat lebih dari sepertiga hartanya, maka Nabi SAW melarang dan bersabda yang artinya, berwasiatlah sepertiga, dan sepertiga sudah cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin. Mereka menadahkan tangan kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah seorang kaya yang menyimpan hartanya melebihi kebutuhannya. Sekalipun ia telah berwasiat sepertiga dari hartanya, namun penerima warisnya masih dianggap kaya dengan harta warisan yang diterima. Maka jika menyimpan harta terlarang, tentulah Nabi SAW akan menyuruh Sa'ad untuk berwasiat lebih sebagai balasan atas tindakan yang tidak baik. Catatan,
perlu diingat bahwa hukum bolehnya menyimpan uang dan barang untuk kebutuhan hari esok diterapkan pada masa-masa normal. Akan tetapi pada musim paceklik di mana rakyat banyak kekurangan bahan pangan, maka status orang yang menyimpan bahan makanan pokok dalam jumlah besar sekalipun untuk kebutuhannya dianggap ihtikar, serta pihak berwenang boleh memaksanya untuk menjual barang yang disimpan. An-Nawawi berkata, menurut para ulama, hikmah menimbun barang diharamkan untuk tidak menyulitkan khalayak manusia. Para ulama sepakat bahwa seseorang yang memiliki makanan pokok dalam jumlah besar, sedang orang-orang berada dalam musim sulit dan sangat butuh makanan pokok, maka pemilik makanan yang berlebih tadi boleh dipaksa pihak yang berwenang untuk menjualnya agar kesulitan terangkat dari orang banyak. Lanjut. Berikutnya, menyimpan barang untuk dijual pada saat harga naik apakah termasuk ihtikar? Para ulama sepakat bahwa ihtikar diharamkan karena merugikan khalayak ramai, di mana aksi tersebut menyebabkan barang langka dan harga naik melambung tinggi. Jika seorang pedagang membeli barang pada saat murah lalu disimpan hingga harga naik dan dijual pada saat itu sesuai dengan harga pasar, aksi ini tidak termasuk ihtikar, dengan catatan aksi ini tidak merugikan orang banyak dan tidak merusak harga karena barang tetap dijual di pasar oleh pedagang lain. Mengenai harga jual yang lebih tinggi daripada harga saat dibeli adalah logis sebanding dengan bertambahnya biaya operasional penyimpanan barang hingga saat barang dijual, dan ini merupakan salah satu siasat dagang yang dibolehkan. Imam Malik ditanya tentang orang yang menyimpan barang yang aksinya tidak mengganggu harga pasar. Ia menjawab, aksi yang dilakukannya boleh selagi tidak merusak pasar. Dalam Takmilat Al-Majmu' juga dijelaskan ihtikar yang diharamkan yaitu membeli barang pada saat harga naik dan ditimbun agar harganya lebih tinggi lagi. Adapun jika membeli barang pada saat harga murah yaitu pada musim panen lalu ditahan hingga harga naik dan dijual saat itu, maka tidaklah diharamkan. Diriwayatkan bahwa Abu Zinad mempertanyakan aksi Said al-Musayyid wafat tahun 94 Hijriah menyimpan bahan makanan pokok padahal dia yang meriwayatkan hadis larangan ihtikar. Ibnu Musayyib menjawab, yang artinya ini bukanlah ihtikar. Yang dimaksud Nabi dengan ihtikar adalah membeli barang pada saat harga tinggi, dan aksi ini tentu akan menambah harga menjadi lebih tinggi lagi. Adapun membeli barang pada saat harga murah lalu disimpan hingga harganya naik dan dia jual saat masyarakat ramai membutuhkan, maka perbuatan ini adalah suatu kebajikan. Asar ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Ibnul Musayyib menganggap tindakan tersebut sebagai sebuah kebajikan karena tindakan pedagang menyimpan hingga menjualnya pada saat orang banyak membutuhkan termasuk dalam rangka mempertahankan keberadaan barang setiap muslim. Jika hal ini tidak dilakukan setiap musim, mohon maaf. Ibnu Musayyib menganggap tindakan tersebut sebagai sebuah kebajikan karena tindakan pedagang menyimpan hingga menjualnya pada saat orang banyak membutuhkan termasuk dalam rangka mempertahankan keberadaan barang setiap musim. Jika hal ini tidak dilakukan, tentulah barang akan sangat langka di luar musim panen dan harga tinggi. Sebaliknya, di musim panen harga rendah bahkan dapat terbuang percuma. Akibat yang ditimbulkan bila tidak ada aksi penyimpanan sementara ini tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang melarang perbuatan mubazir. Objek ihtikar. Apakah objek ihtikar terbatas pada bahan makanan pokok atau juga meliputi barang lain? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, larangan ihtikar khusus untuk makanan pokok saja. Pendapat ini merupakan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Karena sebagian hadis yang melarang ihtikar disebutkan bahwa objeknya adalah makanan pokok. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang artinya barang siapa yang menimbun makanan pokok kaum muslimin
niscaya Allah akan menimpakan kepadanya penyakit kusta dan perdagangannya akan bangkrut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Busairi berkata sanad hadis ini jayyid. Tanggapan: kata makanan yang disebut dalam sebagian hadis yang melarang ihtikar tidak dapat dipahami bahwa selain makanan pokok boleh ditimbun, karena dalam ilmu usul fikih ini dinamakan dengan mafhum laqab, dan mafhum laqab ditunjukkan dan mafhum laqab tunjukkan maknanya tidak kuat. Oleh karena itu tetap objek ihtikar mutlak tanpa pembatasan. Pendapat kedua, objek ihtikar mutlak apapun jenis barangnya. Pendapat ini merupakan mazhab Maliki. Dalil pendapat ini adalah sebagian hadis-hadis yang menjelaskan larangan ihtikar mutlak. Tidak disebutkan bahwa objeknya adalah makanan, maka apapun jenis barang yang menjadi kebutuhan orang banyak haram ditimbun. Wallahu alam, pendapat ini lebih kuat sesuai dengan hikmah pelarangan ihtikar, yaitu tidak merugikan orang banyak. Maka apapun kebutuhan orang banyak tidak boleh ditimbun, seperti bahan bakar, bahan bangunan, mata uang negara tertentu, dan lain sebagainya. Bahkan Ibnu Qayyim juga melarang monopoli, menguasai suatu jasa tanpa ada pesaing, dan menetapkan harga sekehendak pemberi jasa. Dalam kondisi ini, pihak berwenang wajib mengambil tindakan mematok harga agar rakyat banyak tidak terzalimi. Komite Tetap Fatwa dan Penelitian Ilmiah Kerajaan Arab Saudi memfatwakan hal yang sama, fatwa nomor 6374 yang berbunyi tidak boleh menimbun atau menguasai apapun yang merupakan kebutuhan orang banyak. Aksi ini disebut ihtikar. Adapun sesuatu yang bukan merupakan kebutuhan orang banyak boleh disimpan dan dikuasai. Pelarangan ini bertujuan agar tidak merugikan khalayak ramai. Juga dilarang oleh AAOIFI, Accounting and Auditing Organization of Islamic Finance Institution, dalam panduan perdagangan valuta asing yang menyatakan tidak boleh melakukan perdagangan mata uang dengan tujuan ihtikar atau monopoli atau tindakan apapun yang merugikan individu ataupun masyarakat luas. Sanksi pelaku ihtikar. Pada dasarnya Islam tidak mengekang kebebasan para pedagang mencari laba. Akan tetapi bila usaha pencarian laba merugikan orang banyak dengan cara ihtikar, maka ulama sepakat bahwa pihak yang berwenang berhak memaksa pelaku ihtikar menjual barang yang ditimbun dengan harga yang dipatok oleh pihak berwenang sehingga tidak merugikan orang banyak. Bila pelaku tidak melakukannya, ia boleh dipenjara hingga mau menjual barangnya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, terkadang kenaikan harga barang disebabkan oleh tindakan penimbunan barang oleh para pedagang. Pada saat itu pihak berwenang wajib mematok harga dan memaksa para penimbun menjual barangnya dengan harga normal ditambah laba yang masuk akal, agar mereka tidak dianiaya dan orang banyak pun tidak teraniaya. Ya, lanjut. Ini bab baru korupsi. Berikutnya bab baru terkait korupsi. Di antara praktik haram dalam muamalat yang menzolimi orang banyak adalah korupsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa harta yang diselewengkan oleh seorang pegawai koruptor ada kalanya harta milik sekelompok orang tertentu seperti perusahaan atau harga serikat, dan ada kalanya harta milik semua orang, yaitu harta rakyat, harta milik negara. Dalam tinjauan fikih, seorang pegawai sebuah perusahaan atau pegawai instansi pemerintahan saat diangkat mengemban suatu tugas sesungguhnya ia diberi amanah untuk menjalankan tugas yang telah diembankan oleh pihak pengguna jasanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan ia mendapatkan imbalan atau gaji atas tugas yang dijalankannya. Maka ketika ia menyelewengkan harta yang diamanahkan,
mempergunakannya bukan untuk sesuatu yang telah diatur oleh pengguna jasanya, seperti memakainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain, dan bukan untuk kemaslahatan yang diatur, berarti ia telah berkhianat terhadap amanah yang dipikul. Pengkhianatan terhadap harta sekelompok orang tertentu lebih besar akibatnya daripada berkhianat terhadap harta individu dalam kasus tidak amanat saat dititipi harta oleh orang lain. Dan lebih besar lagi jika yang dikhianati adalah harta milik semua orang atau harta negara. Dalam syariat, pengkhianatan terhadap harta negara dikenal dengan ghulul. Sekalipun ghulul dalam terminologinya berarti seorang mujahid menggelapkan rampasan perang sebelum dibagi. Dalam buku Raudatun Naim disebutkan bahwa di antara hal termasuk ghulul adalah menggelapkan harta rakyat umat Islam atau harta negara berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Al-Mustawrid bin Musyaddad. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang kami angkat sebagai aparatur negara, hendaklah dia menikah dengan biaya tanggungan negara. Jika tidak mempunyai pembantu rumah tangga, hendaklah dia mengambil pembantu dengan biaya tanggungan negara. Jika tidak memiliki rumah, hendaklah dia membeli rumah dengan biaya tanggungan negara. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku diberitahu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa aparat yang mengambil harta negara selain untuk hal yang telah dijelaskan, sungguh ia telah berbuat ghulul atau dia telah mencuri. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Al-Albani. Ibnu Hajar Al-Haytami wafat tahun 974 Hijriah berkata, sebagian para ulama berpendapat bahwa menggelapkan harta milik umat Islam yang berasal dari baitul mal atau kas negara dan zakat termasuk ghulul. Istilah ghulul untuk korupsi harta negara juga disetujui oleh Komite Fatwa Kerajaan Arab Saudi dalam fatwa nomor 9450 yang berbunyi, ghulul yaitu mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagi oleh pimpinan perang, dan termasuk juga ghulul harta yang diambil dari baitul mal atau kas uang negara dengan cara berkhianat atau korupsi. Ini juga hasil tarjih Dr. Hanan Malikah dalam pembahasan takyif fikih tentang korupsi. Berikutnya, hukum korupsi menurut Islam. Korupsi adalah tindakan pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan kepada seorang pegawai dan termasuk ghulul. Perbuatan ini jelas merugikan dan menzolimi khalayak ramai sehingga Al-Haytami mengklasifikasikan korupsi ke dalam dosa besar. Sesungguhnya Allah telah melarang orang-orang beriman berkhianat terhadap amanah yang dipikulkan dan menyamakan antara khianat terhadap amanah dengan khianat terhadap Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 27. Ar-Razi menafsirkan ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar tidak mengkhianati atau menggelapkan harta rampasan perang atau harta umat. Dan penggelapan harta rampasan perang sama dengan berkhianat terhadap Allah, karena perbuatan tersebut pengkhianatan terhadap pemberian Allah, juga sama dengan berkhianat terhadap Rasulullah, karena beliau yang dipercayakan untuk membagi harta tersebut. Harta tersebut merupakan amanah di tangan para mujahidin dan mereka dilarang menggelapkannya sekecil apapun untuk kepentingan pribadi. Dan karena harta itu adalah amanah, maka statusnya adalah barang titipan yang harus dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu seluruh umat. Siapa saja yang mengkhianatinya berarti dia telah mengkhianati seluruh umat. Dan karena perbuatan ghulul atau korupsi merupakan perbuatan tercela, maka Allah menafikannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengancam orang yang melakukannya dengan ancaman dipermalukan di akhirat nanti di hadapan seluruh manusia. Ia akan memikul apa yang dikorupsinya. Ia pantas dipermalukan di hadapan seluruh manusia di akhirat karena telah berkhianat terhadap seluruh umat di atas dunia. Allah berfirman yang artinya,
tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan, dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Surat Ali Imran ayat 161. Begitu besarnya azab yang akan diterima oleh orang yang menggelapkan harta umat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan sahabatnya bahwa beliau tidak akan dapat memberikan syafaat atau pertolongan kepada pelakunya sekalipun dia adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah menceritakan, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kami akan bahaya gulul. Beliau membesarkan siksa untuk pelakunya. Beliau bersabda, jangan sampai nanti di akhirat aku menemukan salah seorang di antara kalian memikul unta di pundaknya. Unta tersebut mengeluarkan suara keras. Lalu orang itu datang kepadaku seraya berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Aku berkata, aku tidak dapat menolongmu. Bukankah aku telah memperingatkan kamu dahulu di dunia? Jangan sampai nanti di akhirat aku menemukan salah seorang di antara kalian memikul kuda di pundaknya. Kuda tersebut meringkik keras. Lalu orang itu datang kepadaku seraya berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Aku berkata, aku tidak dapat menolongmu. Bukankah aku telah memperingatkan kamu dahulu di dunia? Jangan sampai nanti di akhirat aku menemukan juga salah seorang di antara kalian memikul kambing di pundaknya. Kambing tersebut mengembek keras. Lalu orang itu datang kepadaku seraya berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Aku berkata, aku tidak dapat menolongmu. Bukankah aku telah memperingatkan kamu dahulu di dunia? Jangan sampai nanti di akhirat aku menemukan salah seorang di antara kalian memikul kain di pundaknya. Kain tersebut melambai-lambai. Lalu orang itu datang kepadaku seraya berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Aku berkata, aku tidak dapat menolongmu. Bukankah aku telah memperingatkan kamu dahulu di dunia? Jangan sampai nanti di akhirat aku menemukan salah seorang di antara kalian memikul emas dan perak. Lalu orang itu datang kepadaku seraya berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Aku berkata, aku tidak dapat menolongmu. Bukankah aku telah memperingatkan kamu dahulu di dunia? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita dari golongan-golongan ini. Lanjut. Sekecil apapun harta umat yang digelapkan oleh seorang koruptor, tetap akan ia pikul di akhirat di hadapan semua orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang kami amanahi untuk suatu pekerjaan, lalu dia menyembunyikan atau menggelapkan sebuah peniti, dan yang lebih besar dari itu, niscaya dia akan memikulnya nanti di akhirat. Seorang Ansor berkulit hitam menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, saya mundur dari tugas ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kenapa? Ia menjawab, saya mendengar dari engkau tentang hal ini itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekarang aku tegaskan kembali, barang siapa yang kami amanahi untuk suatu pekerjaan, hendaklah ia menunaikan amanah sekecil apapun. Jika kemudian kami beri bagian atau upah, terimalah, dan sesuatu yang dilarang tinggalkanlah. Hadis riwayat Muslim. Dan sekecil apapun harta umat yang digelapkan oleh seorang koruptor akan menghalanginya masuk surga sekalipun dia mati syahid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, tatkala kami menaklukkan Khaybar, kami tidak mendapatkan harta rampasan perang berupa emas dan perak. Kami hanya mendapatkan sapi, unta, barang-barang peralatan, dan kebun kurma. Kemudian kami bersama Rasulullah berangkat menuju Wadi Qura, lembah sebelum kota Madinah. Rasulullah memiliki seorang budak bernama Mid'am yang dihadiahkan oleh Bani Dabab. Setibanya di lembah, budak tersebut menambatkan unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekonyong-konyong sebuah anak panah melesat menuju Mid'am. Ia pun mati terkena anak panah. Para sahabat berkata, selamat, ia mati sebagai syahid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, demi yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya jubah yang dia sembunyikan dari rampasan perang Khaybar sebelum dibagi telah menjelma menjadi nyala api yang sedang membakarnya. Seorang laki lain
Seorang laki-laki lain yang mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi datang membawa tali terompah hasil rampasan perang yang disembunyikannya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, ini harta yang aku gelapkan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tali terompah atau 2 tali terompah berasal dari neraka. Muttafaq alaih. Akibat dosa gulul tidak saja menimpa pelakunya, juga akan berdampak terhadap kehancuran umat secara keseluruhan. Menurut Qurtubi, bahwa kekalahan yang diderita kaum muslimin pada perang Uhud adalah akibat gulul yang dilakukan pasukan pemanah turun dari bukit mengumpulkan rampasan perang sebelum dibagi. Lanjut. Ini kan nggak perlu dikomentari nih kan ya. Minum dulu Ustaz. Minum. Berikutnya adalah bentuk-bentuk korupsi. Ini yang banyak terjadi. Lanjut. Bentuk korupsi yang nyata yaitu penggelapan uang negara yang diamanahkan kepada pegawai bagian keuangan untuk membeli kebutuhan kantor, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Seorang pegawai yang diamanahi untuk menarik uang untuk dimasukkan ke dalam kas negara, namun diselewengkan untuk kepentingan pribadi juga termasuk korupsi. Begitu juga tindakan seorang pegawai mengurangi kewajiban yang seharusnya dibayar oleh seseorang untuk kas negara. Seorang pegawai yang menggunakan peralatan kantor untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan mobil dinas, mesin fotokopi, telepon dan fasilitas lainnya untuk kepentingan pribadi juga termasuk korupsi. Karena jika seorang pegawai memakai peralatan tersebut di luar kantor, pasti dia akan ditarik bayaran. Maka sebanyak bayaran tersebut itulah dia telah menggelapkan uang negara. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang hal ini. Beliau menjawab, menggunakan mobil dinas dan peralatan kantor lainnya seperti mesin fotokopi dan printer untuk kepentingan pribadi tidak dibolehkan, karena seluruh peralatan tersebut diperuntukkan negara bagi kepentingan umum. Jika seorang aparatur negara menggunakannya untuk kepentingan pribadi, maka perbuatan ini merupakan tindakan kejahatan terhadap orang banyak. Sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan orang banyak tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan ini juga termasuk gulul dan Nabi telah mengharamkan gulul. Seorang pegawai yang bekerja tidak tepat waktu, datang dan pergi tidak sesuai dengan jam kantor, atau bekerja tidak dengan sungguh-sungguh juga telah melakukan tindak korupsi, karena seorang pegawai digaji oleh negara berdasarkan jam kerja penuh. Jika dia bekerja tidak sesuai dengan jam kerjanya yang telah ditentukan, berarti gaji untuk jam kerja yang tidak dipenuhi termasuk mengambil uang negara tanpa imbalan kerja. Ini nyata sebagai tindakan korupsi. Paham kan ya? Ya, tidak memenuhi jam kerjanya atau masuk jam kerja tapi yang dilakukan bukan kepentingan yang dia diamanahkan. Berarti selisihnya itu adalah mengambil harta negara. Lanjut. Tim fatwa www.islamweb.net pernah ditanya tentang hal ini dan memberikan jawaban sebagai berikut. Seorang pegawai apabila telah membuat kontrak kerja dengan suatu pihak, maka hendaklah ia bekerja pada waktu yang telah ditentukan, hadir dan keluar kantor tepat waktu, tidak boleh melanggarnya, karena Allah telah mewajibkan orang beriman untuk memenuhi kontrak kerja. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Al-Maidah ayat 1. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, orang-orang Islam itu memenuhi perjanjian atau persyaratan yang telah mereka buat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Selain perbuatan ini merupakan korupsi, gaji penuh yang diterima setiap bulannya juga menjadi tidak halal dan termasuk gulul yang hukumnya adalah haram. Hendaklah pegawai semacam ini bertaubat secepatnya, hendaklah ia menyesali perbuatannya dan berniat untuk tidak akan mengulanginya kembali. Dan untuk kesempurnaan taubatnya, hendaklah dia memperkirakan berapa jam dia bolos
atau tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, misalnya perbandingan bolosnya sebanyak 1/5 dari keseluruhan jam kerja per bulan, maka dia wajib mengeluarkan 1/5 dari gaji bulan tersebut untuk disalurkan untuk kemaslahatan umum ataupun untuk para fakir dan miskin. Langkah-langkah Islam memberantas korupsi. Ya, dan negara kita sudah darurat ini. Maka yang penting bagaimana cara memberantasnya. Dalam agama sudah dijelaskan dengan rinci dan dipraktekkan di masa Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin, yang di masa itu tindakan korupsi bisa diminimalisir sampai kepada angka yang terendah. Adal. Silahkan. Langkah-langkah Islam memberantas korupsi. Indonesia adalah negara dengan penduduk penganut Islam terbesar di dunia dan pada saat yang sama juga termasuk negara dengan tingkat korupsi terbesar. Suka tidak suka, ini merupakan indikasi bahwa pelaku korupsi tersebut mayoritasnya adalah beragama Islam. Namun, apakah ada hubungan antara tindakan kejahatan korupsi tersebut dengan ajaran Islam yang luhur dan menjunjung tinggi budi pekerti? Tentu tidak, karena dari dalil-dalil mengharamkan korupsi sebagaimana telah disebutkan di atas sangat menghujat tindakan dan pelaku korupsi dalam bentuk sekecil apapun juga, sekalipun hanya sebesar jarum atau seharga tali terompah. Dan juga sejarah telah membuktikan bahwa pada masa Islam berjaya dan dipraktekkan pada seluruh lini kehidupan, pada saat itu korupsi bisa ditekan seminimal mungkin. Pegawai yang bebas korupsi juga diperankan semua lapisan umat, mulai dari pucuk pimpinan tertinggi yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Rasulullah, penakluk dua imperium besar di masanya, Romawi dan Persia, memakai pakaian yang bertambal. Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Umar bin Khattab pada masa khilafahnya memakai jubah yang bertambal di dua pundaknya. Mungkinkah khalifah penghancur dua negara adidaya di masanya tidak malu memakai jubah bertambal akan melakukan korupsi? Ibnu Zanjuwaih wafat tahun 247 Hijriah meriwayatkan dalam bukunya Al-Amwal, ia berkata, Umar bin Khattab memiliki seekor unta. Budaknya memerah susu unta setiap hari untuknya. Suatu ketika budak membawa susu unta ke hadapan Umar. Umar berfirasat lain dan dia bertanya kepada budaknya, susu unta dari mana ini? Budaknya menjawab, seekor unta milik negara yaitu Baitul Mal yang telah kehilangan anaknya, maka saya perah susunya agar tidak kering dan ini harta Allah. Umar berkata, celakalah engkau beri aku minuman dari neraka. Bagi seorang pemimpin yang adil seperti Umar, penampilan bukanlah ukuran. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Tariq bin Shihab bahwa saat Umar datang ke salah satu daerah kekuasaannya, negeri Syam, ia disambut gubernur Syam Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, para tokoh dan rakyat di pintu gerbang kota Damaskus. Ia turun dari tunggangannya, menuntun sendiri untanya serta mengepit kedua sepatu di ketiaknya untuk menyeberangi sungai kecil. Pemandangan ini disaksikan oleh khalayak ramai. Maka Abu Ubaidah berkata, wahai Amirul Mukminin, engkau disambut oleh para tokoh dan pembesar Syam dan melakukan hal ini. Umar marah seraya membentak, wahai Abu Ubaidah, sesungguhnya engkau dahulu adalah bangsa yang hina, rendah dan miskin, kemudian Allah muliakan kalian dengan Islam. Jika kalian mencari ketinggian martabat dan selain Islam, niscaya Allah akan rendahkan derajat kalian. Orang dengan kepribadian yang bersih seperti Umar mustahil kiranya akan melakukan tindakan korupsi, dan mustahil kiranya akan membiarkan bawahan dan orang-orang terdekatnya mengambil keuntungan dari harta negara, sekalipun hukum memanfaatkan harta negara tersebut tidak sampai haram. Imam Malik meriwayatkan bahwa Abdullah dan Ubaidillah anak Umar bin Khattab ikut dalam pasukan yang diutus ke Irak. Sebelum kembali ke Madinah, mereka mampir ke kota Basrah
menemui Abu Musa al-Asy'ari, gubernur kota. Abu Musa menitipkan kepada keduanya sejumlah uang negara yang hendak dikirimkan ke Khalifah Umar bin Khattab. Seraya berkata, uang ini saya pinjamkan kepada kalian berdua, lalu kalian beli barang perniagaan dari Irak dan kalian jual di Madinah. Setelah itu kalian serahkan kepada Khalifah uang negara dan labanya milik kalian. Dua orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang juga anak khalifah menyetujuinya. Sebentar, ini bukan korupsi namanya. Umar memandang iya korupsi, tapi nanti kita jelaskan. Sesampainya di Madinah, mereka menjual barang perniagaan dan memperoleh keuntungan. Lalu mereka menyerahkan surat dari Gubernur Basrah kepada Umar yang berisi bahwa ia menitipkan uang negara melalui Abdullah dan Ubaidillah serta mengizinkan mereka memperdagangkannya. Umar bertanya kepada kedua anaknya, apakah seluruh tentara yang ikut dalam perjalanan tersebut mendapatkan pinjaman yang sama? Mereka menjawab, tidak. Umar berkata, karena kalian anak khalifah, maka dia memberikan kalian pinjaman modal. Serahkan modal dan labanya ke Baitul Mal atau kas negara. Abdullah diam dan tidak menjawab. Adapun Ubaidillah memberanikan diri berujar, wahai Amirul Mukminin, tidak pantas engkau melakukan itu, karena jika perniagaan kami rugi, kami tetap mengganti harta negara. Salah seorang yang hadir dalam majelis berkata, wahai Amirul Mukminin, buat jadi mudarobah. Umar menyetujuinya, maka modal dan setengah laba diambil Umar dan diserahkan ke Baitul Mal dan setengah laba dibagi untuk Abdullah dan Ubaidillah. Ibnu Hajar berkata, sanad asar ini sahih. Ya, ini korupsi apa tidak? Korupsi itu kan tadi menggelapkan uang negara untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Di sini dia melakukan hal tersebut. Baik Abu Musa dan kedua anak Umar, itu kepentingan pribadi mereka atau negara? Hah? Kalau negara di masa dahulu mengirimkan dana besar, risiko pasti besar di perjalanan, dan selain itu menggunakan tentara khusus tunggang kuda jauh itu dari Basrah ke Madinah, ada sekitar 1000 kilo lebih. Basrah di Irak, Madinah di Saudi Arabia sekarang, daerah selatan Saudi Arabia. Ya, itu biayanya besar. Sekarang dengan dia pinjamkan, nanti diserahkan kepada khalifah, ada biaya? Hah? Enggak ada biaya. Berarti Abu Musa al-Asy'ari ingin merugikan negara atau menguntungkan? Menguntungkan. Kenapa Umar melihat bukan dari sisinya itu, tapi dari sisi kenapa hanya anak khalifah yang diberi? Karena kalau anak khalifah kan gampang untuk mengauditnya. Kalau kaum muslim semua tentara dibagi dikit-dikit semuanya, susah ngumpulinnya. Kalau anak khalifah gampang seperti tadi. Maka sahabat Nabi yang mengusulkan jadikan akadnya mudharabah, ada kelaba dan ada hasil, ini bagus. Ya, seperti itu. Lanjut. Kebersihan jiwa pemimpin seperti Umar dari korupsi pasti akan membias kepada kebersihan jiwa aparatnya. Baihaqi meriwayatkan bahwa tatkala Imperium Kisra di Irak ditaklukkan oleh umat Islam, harta rampasan perang dari imperium besar kala itu dibawa ke kota Madinah, pusat khilafah. Penanggung jawab Baitul Mal berkata, biar saya yang membawanya ke Baitul Mal. Khalifah Umar bin Khattab berkata, demi Tuhan pemilik Ka'bah, harta ini tidak akan disimpan di bawah atap, dan saya yang akan membagi-bagikannya langsung. Lalu beliau menitahkan agar harta tersebut dibawa ke Masjid Nabawi, lalu ditutup dan dijaga oleh beberapa prajurit yang berasal dari kaum Muhajirin dan Ansor. Di pagi hari, Umar mengajak Abbas bin Abdul Muthalib dan Abdurrahman bin Auf ikut menyaksikan harta rampasan tersebut.
Kain penutup dibuka dan kelihatan harta gemerlap yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya, berupa emas, intan, berlian, zamrud, dan permata yang berkilauan. Sahdan Umar menangis. Salah seorang berkata, hari ini bukanlah hari kesedihan, hari ini hari penuh syukur dan kegembiraan. Umar berkata, demi Allah, saya menangis karena khawatir ini pertanda buruk, karena tidaklah harta sebanyak ini dimiliki suatu kaum, melainkan mereka saling bermusuhan. Lalu Umar menghadap kiblat, menadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan harta ini sebagai cara untuk menarik kami ke lembah kebinasaan. Sesungguhnya aku mendengar firman-Mu, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Al-A'raf ayat 182. Kemudian Umar berkata, di mana Suraqah bin Ju'sum? Lalu Suraqah datang dan Umar memberikan 2 gelang Raja Persia kepadanya untuk dipakai. Ia memakainya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Umar berkata, segala puji bagi Allah yang telah mencabut kedua gelang itu dari Raja Persia Kisra bin Hurmuz dan dipakai oleh Suraqah bin Ju'sum, seorang Arab Badui dari suku Mudlaj. Baca footnote-nya. Baca footnote-nya. Baca footnote-nya. Footnote di bawahnya. 242. Hal ini dilakukan Umar karena saat Suraqah masuk Islam pada penaklukan kota Mekah, Rasulullah memberitahu dia bahwa Islam akan menaklukkan Imperium Persia. Saat itu Suraqah kurang percaya. Lalu Nabi meyakinkan Suraqah bahwa ia akan memakai perhiasan Raja Persia. Oleh karena itu Umar ingat akan janji Nabi kepada Suraqah dan memenuhi janji tersebut sebagai bukti kebenaran ucapan Nabi. Masya Allah. Lalu Umar mengamat-amati, membolak-balik tumpukan harta-harta di hadapannya seraya berkata, yang artinya prajurit yang menyerahkan rampasan perang sebanyak ini sungguh merupakan orang-orang yang dapat dipercaya. Seorang prajurit berkata, engkau adalah orang yang dipercaya Allah sebagai khalifah. Tentulah para prajurit Anda akan amanah menyerahkan harta rampasan perang selama Anda amanah menjalankan perintah Allah. Sebaliknya jika engkau berkhianat, pasti mereka berkhianat juga. Umar menimpali ucapanmu benar. Lalu Umar membagikan seluruh harta tersebut kepada kaum muslimin. Kejujuran aparatur negara bukan saja pada masa sahabat, bahkan juga pada masa tabi'in. Umar bin Abdul Aziz Khalifah Bani Umayyah yang memerintah pada tahun 99 Hijriah hingga wafat tahun 101 Hijriah, ia memimpin 2/3 belahan dunia pada waktu itu. Pada suatu musim dingin, seorang budaknya selalu membawakan air panas untuk ia berwudu. Suatu ketika ia menanyakan kepada budaknya, di mana air wudu itu dipanaskan. Budaknya menjawab, aku memanaskannya di atas tungku dapur milik Baitul Mal. Seketika Umar memerintahkan Muzahim, orang kepercayaannya, untuk memperkirakan berapa kayu bakar dapur umum selama ini terpakai untuk memanaskan air wudhunya. Lalu ia membeli kayu bakar sebanyak yang ditaksir dan menyerahkannya ke dapur umum. Ibnu Asakir meriwayatkan bahwa Gubernur Yordan mengirim 2 keranjang kurma ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saat kurma diterima, Khalifah bertanya, pakai kendaraan apa kurma ini dibawa dari Yordan? Kurir menjawab, kendaraan kuda pos milik negara. Umar berkata, pergilah engkau ke pasar dan jual kurma ini, lalu serahkan uang hasil penjualannya ke Baitul Mal. Kurir itu menjualnya di pasar dan dibeli oleh salah seorang laki-laki dari Bani Marwan, kerabat Khalifah. Lalu ia menghadiahkannya kepada Khalifah. Saat melihat 2 keranjang kurma itu, Umar yakin bahwa kurma itu adalah hadiah dari Gubernur Yordan tadi. Ia pun memakan 1 keranjang bersama hadirin yang berada di majelisnya dan 1 keranjang lagi dikirim ke istrinya. Lalu ia mengeluarkan uang seharga 2 keranjang kurma dan menyerahkannya ke Baitul Mal. Kejujuran aparatur negara Islam di masa keemasannya tentu lahir melalui proses demikian rupa. Berikut ini langkah-langkah Islam menciptakan aparatur negara yang bersih, bebas dari tindak korupsi dan hal-hal lain yang merugikan negara. Gimana, mau lanjut? Ibu-ibu mau lanjut, ibu-ibu?
Atau soal jawab? Pertanyaan ada yang masuk, akhi? Sudah ada 7 pertanyaan, Ustaz. Oh ya udah. Pertanyaan dulu aja, ntar kalau masih ada waktu kita lanjut. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, apa hukumnya satu memberi mukafah atau amplop kepada Ustadz setelah selesai mengisi kajian di dalam masjid? Yang kedua, membayar kursus bahasa Arab di dalam masjid. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Sudah kita bahas atau belum? Sudah, yang nomor 1. Upah dalam mengajarkan ilmu keislaman? Sudah. Kesimpulannya boleh apa tidak? Boleh. Kesimpulannya boleh. Ya, dengan syarat 2. Pertama, memang dia memiliki kemampuan untuk mengajarkan ilmu syar'i. Tentu ini ditandakan kalau di masa sekarang dengan ijazah, sertifikat belajar dan seterusnya. Tapi kalau tidak pernah punya ijazah, sertifikat yang menunjukkan bahwa dia pernah belajar ilmu syar'i, tentu ini tidak halal bagi dia menyampaikan ilmu syariat Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama, halal. Yang kedua, ijma' para ulama bahwa di masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, para ulama Islam yang mengajarkan Islam, mengajar ilmu hadis, ulama fiqh, ulama tafsir, seterusnya, itu mereka diberikan gaji dari Baitul Mal dengan angka yang jauh lebih besar daripada gaji profesi lainnya. Ya, bahkan di masa Khilafah Bani Umayyah, seorang ustadz syekh yang mengajarkan agama Allah kepada umatnya itu digaji dengan 1.000 dinar per tahun. Berapa miliar itu? $5 miliar lebih. Per bulannya berapa gajinya? 5 bagi 12, 600 juta. Ya. Di negara yang masih memegang tradisi seperti ini dan agama Islam berjalan baik seperti di Saudi, kerajaan Saudi Arabia, para ulama digaji besar oleh negara. Para guru, para ustadz, para imam masjid, para muadzin, tukang azan digaji dengan gaji yang besar. Imam masjid yang hanya dan di masjidnya tidak ada Jumatan, itu gajinya 2.500 real per bulan kali 4.000, 209 jutaan lah ya. Hanya pekerjaannya hanya imam masjid 5 waktu. Muadzin 1.000 real, tukang azan 4.300.000. Kalau masjidnya jami' atau ada khutbah Jumat, itu gajinya sampai 5.000 real ya, 25 jutaan kurang lebih. Seperti itu. Tidak ada masalah. Tidak pernah orang pertanyakan halal haram atau tidak ada.
boleh, tidak ada masalah. Disamakan dengan negara kalau lembaga, yayasan, DKM masjid, lembaga, ya, komunitas yang memberikan imbalan, sepakat para ulama mengatakan itu sama dengan baitul mal. Karena di Indonesia tidak diatur dan tidak diberikan insentif atau biaya hidup kepada para pengajar Islam, kepada umat. Ya, maka tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah menyewakan jasa. Menyewakan jasa dari tetap dia dapatkan gajinya. Dia sudah datang. Jamaah nggak datang kan kerugi, bukan masalah dia. Dan sebaliknya, bila ustadznya tidak datang, bagi dia tidak halal. Karena sudah ada kesepakatan perjanjian. Kita letakkan kasus para asatidz, ustadz sekarang yang mendapatkan amplop. Apakah ada kesepakatan sebelumnya berapa isinya amplopnya? Tidak ada. Mau dikasih amplop kosong pun tidak masalah. Mau nggak dikasih amplop pun tidak ada masalah. Ya. Asal ustadznya tentu tidak ada effortnya. Sama, saya juga ada konsultasi berbayar. Ketika sebagian orang berat mengatakan, kok konsultasi ilmu syar'i berbayar? Kenapa kamu konsultasi ilmu dunia berbayar, kalau syariat nanya berbayar, ribut? Satu. Kedua, bisa tidak berbayar. Kamu cari saya di waktu senggang saya, mungkin di masjid, mungkin sambil jalan, ngobrol, tanyakan. Tapi Anda meminta waktu khusus. Saya, orang lain juga punya waktu. Meminta waktu khusus. Ini tentu berbeda halnya. Karena bila ada hal yang harus dia lakukan gara-gara Anda tahan karena waktu khusus tadi sudah dialokasikan untuk itu, tentu ada hak dia untuk mendapatkan imbalan. Satu. Kemudian tujuan dari menetapkan biaya tadi, karena kalau tidak ada biaya, mereka orang-orang yang bertanya itu selalu meremehkan. Ustaz, saya mau ada keperluan ini bertanya besok, saya mau datang jam sekian. Karena tidak berbayar di depan, besok dia WA, mohon maaf saya ada halangan. Lah, saya ada halangan juga untuk hadir, sebetulnya dari awal saya korbankan. Ya. Maka ini bagian untuk mengikat dan mendisiplinkan Anda, dan ini halal. Jelas? Wallahu a'lam. Dan kemudian, mohon maaf, pernahkah Anda mempertanyakan gaji guru agama, gaji dosen ilmu agama halal apa tidak? Pernah ada menteri agama pernah yang pertanyakan hal gajinya halal atau tidak? Tidak ada yang dipertanyakan. Kenapa kalau ustadz dipertanyakan? Padahal kan tidak ada beda antara dosen ilmu agama, guru ilmu agama, baik di sekolah swasta ataupun di sekolah pemerintahan, itu kan mengajarkan ilmu agama. Kenapa yang di masjid dipertanyakan halal haramnya, sedangkan yang di luaran sana tidak pernah dipertanyakan? Padahal sama-sama. Dan bahkan gaji di kampus, di sekolahan mungkin lebih tinggi. Ya, pertanyaannya di dalam masjid,
Karena akadnya bukan ijarah, kan bukan ijarah kan. Akadnya bukan ijarah. Anda mau ngasih hadiah atau ju'ala tanpa ada kesepakatan, tidak ada masalah. Kalau ijarah ada kesepakatan sebelumnya, berapa menit, berapa jam, ya, kemudian berapa imbalannya. Ini kan tidak ada. Yang hanya ada kesepakatan datang jam sekian, kajian jam sekian, berakhir jam sekian. Tapi berapa fee-nya tidak ada kesepakatan. Ya, kalau ijarah tidak sah tanpa fee yang disepakati, karena ini gharar namanya gharar, akan haram. Allah barik. Karena dia bukan ijarah, mau anda kasih di masjid tidak ada masalah. Taib. Terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya, Allah barik. pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan izin bertanya. Sebentar, saya juga dulu dosen, sampai sekarang masih dosen. Saya dosen di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab di Libya. Itu gajinya dolar, luar biasa. Tidak pernah ada yang menanyakan dosen-dosen Libya halal nggak gajinya. Besar. Ada lebih 3.000 dolar per bulan. Ngajar cuman 14 jam. 12 jam per pekan. Kenapa yang masjid Anda tanyakan? Baik. Baik, makasih Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Ustadz Afwan izin bertanya Pak Ustadz, seorang PNS meninggal dunia namun dia tetap mendapatkan gaji bulanan yang diserahkan kepada istrinya. Pertanyaannya, gaji bulanannya itu hak istri atau jadi hak ahli waris secara keseluruhan ya Pak Ustadz? Syukran. Sebagian itu 7% merupakan gaji yang dipotong sewaktu PNS itu bekerja. Itu dibagi waris. 5% atau 4% itu adalah subsidi atau bantuan dari instansi atau perusahaan. Itu hibah bersyarat kepada istri dan anak. Istri selagi belum menikah, anak selagi umur di bawah 23 tahun. Itu bukan waris. Sebagian lagi 6% atau 7% atau 9% itu pertambahan bunga deposito. Ini haram, maka bila ahli waris ini adalah fakir miskin, boleh mereka ambil sebagai fakir miskin. Bila mereka berkecukupan, berikan kepada fakir miskin yang lain. Berikutnya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah bila kita menerima hibah baik dari orang tua atau orang lain, dalam kondisi bagaimana hibah itu boleh ditarik lagi atau tidak Pak Ustadz? Bila belum serah terima, baru ngomong doang. Tapi kalau sudah serah terima, haram Anda tarik kembali kecuali orang tua hibah kepada anaknya. Karena harta anak, harta orang tua. Baik Pak Ustadz. Berikutnya Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, boleh atau tidak mengambil pinjaman modal untuk modal usaha dari kredit usaha mikro dan kecil dan menengah dari Bank Syariah Indonesia? Kredit usaha mikro dikembalikan dengan pertambahan apa tidak? Coba dicek di online. Kredit usaha mikro di Bank Syariah, ada pertambahan pengembaliannya atau tidak?
ada margin per tahunnya 18,5%. Margin per tahun 18,5%. 18% itulah ribanya. Kalau kredit yang diberikan uang, kecuali kalau dia ngasih barang. Ada kredit usaha mikro dikasih barang? Ada. Hah? Kalau dari penanya tadi ini pinjaman diberikan kemudian berarti diberikan uang untuk membayar sewa ruko, beli alat atau beli alat produksi katanya begitu. Terus bedanya apa dengan bank ribawi? Kan juga dikasih uang untuk sewa ini atau beli ini. Sama. Maka seperti di bank ribawi itu ada riba, di bank syariah juga namanya riba. Bukan kalau riba dibuat di bank syariah halal, kalau di bank konven riba haram, ya enggak lah. Kecuali skemanya halal. Nih uang, kamu punya usaha apa, lakukan. Bila untung bagi hasil, bila rugi, yang menanggung rugi adalah kami pemilik modal. Baik. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh menjual tanah yang sudah niat diwakafkan untuk masjid Pak Ustadz dan uangnya untuk infak pembangunan masjid? Buji lafaz niatnya apa? Kalau di sini niatnya diwakafkan untuk masjid. Saya tanya ulang, apa ucapan dia? Kalau niat itu di hati, di ucapannya bunyinya apa? Tidak disebutkan di sini Pak Ustadz. Iya, makanya saya tanya kepada yang menulis itu, di orang lain jauh ini orangnya. Ada di sini. Ada yang bertanya ini ibu-ibu? Pegang mic. Sudah, ya, sudah pernah ibu ucapkan seperti apa ibu ucapkan atau masih hanya dalam hati? Ya udah, saya jawab umum aja dah daripada ramai pilpul. Ya, kalau pernah dia mengikrarkan dengan mengatakan saya mewakafkan tanah saya ini untuk masjid, dia ucapkan itu, baik ada orang atau tidak, tapi dia ucapkan dalam keadaan sadar, bukan lagi tidur, ya, maka otomatis ini jadi wakaf. Tidak bisa dia jual, dia apa-apakan kecuali dia serahkan ke masjid. Kalau pihak masjid yang menerimanya melihat bahwa tanahnya tidak strategis untuk pengembangan masjid karena jemaahnya sedikit di daerah itu, dia boleh menjualnya. Kemudian dikembangkan ke masjid yang sudah ada atau mendirikan masjid di tempat keramaian lain. Itu kalau dia sudah mengucapkan ikrar. Kalau masih niat di hati, tidak ada konsekuensi. Tidak jadi pun diserahkan ke masjid, tidak masalah. Tidak dijual pun, diambil hasil penjualnya karena ternyata besar hasilnya, diambil sebagian untuk biaya hidup pun boleh. Bila hanya masih dalam hati, tidak pernah diucapkan di mulut. Ya, fadhal. Berikutnya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Langsung ke pertanyaan, punya uang di bank konven 3 bulan sekali dapat bunga, si pemilik tidak pernah memakainya, dia sedekahkan sama orang dekat yang sangat-sangat membutuhkan. Pertanyaannya, apa hukumnya Pak Ustadz bunganya? Hukumnya dia tidak dapat pahala dari memberikan bunga kepada orang-orang dekat yang membutuhkan,
dan dia dapat dosa atas perbuatan riba yang dia lakukan, yaitu dengan membuka tetap masih ada rekening ribawinya. Terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya Tapi kalau dia sudah tutup, ada bunganya, ya, bunga ini diberikan ke fakir miskin, dia tidak dapat pahala juga, cuman dia hanya mendapatkan menyelamatkan dirinya dari memegang harta haram. Baik. Berikutnya dari Umahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz dan keluarga. Ibu saya meninggal 3 pekan yang lalu Pak Ustadz, punya simpanan berupa 3 buah gelang emas. Anaknya ada 3, 1 laki-laki 2 perempuan. Karena untuk kenang-kenangan tidak boleh dijual dan atas kesepakatan kita bagi. Apakah hal tersebut diperbolehkan Pak Ustadz? Jazakallah khairan. Meninggalkan emas 3 gelang, terus Anaknya ada 3, 1 laki-laki 2 perempuan, masing-masing dapat 1 gelang. dibagi 1 gelang, ukurannya beda apa sama? Silakan ibu-ibu yang bertanya. Kalau ukurannya sama, yang 2 perempuan harus membayar setengahnya lagi kepada saudaranya. Ya, karena saudaranya 2 bagian, saudarinya 1 bagian, 1 bagian. Saudaranya berarti mendapatkan 1/4. Kalau gelangnya, 1 gelangnya 20 gram, berarti 60. Saudara laki-lakinya adalah 15 gram. 1/4 dari 60, 15 gram kan ya? 15 gram. Sedangkan, betul 15 gram? 2/4 30 gram. Ya, saudari-saudarinya hanya 15. Ya, bila dibagi rata sehingga saudaranya dapat 5 dari 20 ya, sehingga saudaranya dapat 20, maka yang 2 harus menyerahkan 5 gram agar saudara laki-laki ini, anak laki-laki mendapatkan 30, atau dinilai dengan uang dibayar. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah benar ada perselisihan di antara ulama soal tukar-menukar uang receh di dalam masjid karena banyak orang masih melakukannya? Tukar menukar uang bagian dari jual beli, dinamakan dengan sarf. Sebagaimana jual beli tidak boleh di masjid, begitu juga tukar menukar uang. Wabillahi taufiq. Itu pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Mungkin ada lagi pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di dalam masjid, dalam kajian ini. Izin bertanya Ustadz. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau jual rumah yang sedang dikontrak. Pembelinya adalah pengontrak itu sendiri. Transaksi awalnya adalah kontrak selama 1 bulan. Seiring waktu 6 bulan berjalan, rumahnya itu mau dijual dan pengontraknya itu mau membeli. Pertanyaannya adalah apakah uang yang total kontrak 1 tahun itu yang sudah saya terima itu saya kembalikan dulu setengah tahunnya ya Ustadz, atau bagaimana? Pada saat dia ngontrak, uang kontraknya milik Anda. Ya, Kapan akad jual belinya? Setelah berapa hari? Setelah 6 bulan berjalan. 6 bulan berjalan. Pada saat itu tidak boleh lagi ngambil uang sewa. Tapi saya sudah terima 1 tahun. Ke depan. Iya. Tinggal Anda itu kan barang sudah milik dia setahun ke depan. Ya. Iya. Maka tinggal disepakati harganya tentu akan berbeda.
bisa diturunkan harganya atau uangnya Anda kembalikan segala sesuai kesepakatan saja. Oh ya. Syukran Allah Ustaz. barik fiik. Ada lagi? Silakan Umi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Saya janda, punya anak 2 perempuan. Terus saya menikah lagi dengan laki-laki bujang. Seandainya saya meninggal duluan, suami saya itu dapat warisan nggak, Ustadz? Dari Anda iya, Berapa, Pak Ustadz? dia dapat 1/4 karena Anda punya anak. Dapat 1/4. Kenapa? Dia nanya-nanyain kapan? Enggak, Pak Ustadz. Ini saya aja. Nanya-nanyain. Saya takut mantan suami saya menghasut anak-anak saya, mengusir suami saya. Tinggal ibu katakan kepada anak-anak, kepada suami, bahwa bila seorang perempuan wafat dan dia punya suami yang saat itulah yang menjadi bagian dari ahli warisnya. Kalau si perempuan punya anak, dia dapat 1/4, dan saya punya anak, berarti ini bapak tiri kalian harus dapat 1/4 kalau dari harta saya. Iya. Terima kasih, Pak Ustadz. Iya, Anda sampaikan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 11. Anissa ayat 11. Iya. Iya, terima kasih, Pak Ustadz. Ibu, salam. Semoga bermanfaat. Wallahu lil taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.